Halo semuanya, aku Alister dan selamat datang di video remake Misteri Ali. Video remake Misteri Ali adalah video yang pembahasannya itu sebetulnya pernah aku bahas di channel ini. Cuman dikarenakan aku ngerasa bahwa video-video itu nggak layak untuk ditonton, aku mutusin untuk take down videonya. Aku turunin dan aku hapus videonya. Jadi kalau misalkan kalian cari videonya itu udah nggak ada. Dan untuk mengembalikan videonya itu, aku bakalan bikin video remake Misteri Ali ini. Disclaimer dulu sebelum kita masuk ke videonya. Nggak akan ada penambahan atau pengurangan materi dari video remake ini. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan ada materi yang kurang lengkap atau pembahasannya itu kurang lengkap di video remake ini. Kalau misalkan kalian mau nambahin, boleh langsung aja komen di bawah ya. Pada video remake Misteri Ali yang pertama ini, aku akan membahas mengenai kasus bullying yang berujung kematian. Langsung aja. Kasus bullying mendapat sorotan dari berbagai kalangan karena sudah mulai merambah nih ke dunia pendidikan. Survei Latitude News terhadap 40 negara menempatkan Indonesia di posisi kedua setelah Jepang sebagai negara dengan kasus bullying terbanyak di dunia. Bullying merupakan salah satu tindakan yang sangat berbahaya dan tidak cocok untuk ditiru ya guys. Karena membawa dampak negatif dan juga dampak traumatik yang luar biasa besar pada korbannya. Meski memiliki pengertian yang berbeda di setiap negara, secara umum bullying itu dapat diartikan sebagai penindasan sekelompok orang atau perseorangan terhadap seseorang. Bentuk penindasannya itu beragam, mulai dari yang paling ringan, berupa intimidasi atau teror perkataan, hingga yang cukup berat berupa penyiksaan secara fisik. Bahkan mulai sekarang juga bullying itu marak dilakukan melalui media sosial atau biasa disebut sebagai cyberbullying. Begitu traumanya, tak sedikit korban yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena saking tak tahannya dengan perlakuan bullying. Berikut ini adalah kasus-kasus bullying yang paling mengharukan dan sangat menyedihkan yang mestinya membuat kita semua berjanji untuk tidak melakukan praktik ini kepada siapapun. Kita awali dengan membahas kasusnya Jade Stranger. Gadis yang berusia 14 tahun ini dikenal sebagai salah satu siswi yang paling cantik di sekolahnya. Tidak hanya itu, dia juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolahnya juga. Jade juga aktif mengkampanyekan gerakan anti-bullying di sekolahnya. Oke, sampai sini mungkin kita masih bingung ya, apa salahnya gitu dengan berbagai macam kelebihan yang dimiliki oleh Jade ini. Karena pasti orang lain pun ingin gitu ngedapetin semua kelebihan yang dipunyai oleh Jade kan. Tapi justru karena kecantikan, banyaknya aktivitas dan kegiatan, dan kampanye anti-bullying inilah yang membuat beberapa teman di sekolahnya itu iri terhadap Jade. Dan sangat membenci dan ya udah nggak suka gitu sama Jade. Dia terus-menerus diteror oleh kawan-kawannya berupa perkataan dan juga fisik. Dan hal itu tuh membuat Jade ini udah nggak tahan lagi. Akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri dengan cara gantung diri di kamarnya. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit pada 10 Juni tahun 2012, namun kemudian meninggal 6 hari kemudian, yaitu pada tanggal 16 Juni tahun 2012. Selanjutnya ada kasusnya Amanda Todd. Seorang pelajar berusia 15 tahun yang berasal dari Kanada memutuskan untuk bunuh diri karena tidak tahan lagi dengan pembulian yang terus dialaminya lewat media sosial. Berawal dari percakapannya dengan teman baru di media sosial pada tahun 2010, Amanda ini terbujuk untuk memperlihatkan bagian sensitif yang ada di tubuhnya kepada pelaku atau teman barunya ini via webcam. Pelakunya ini cowok ya, teman barunya ini. Tidak disangka, pelaku itu sempat men-screenshot saat Amanda Todd ini memperlihatkan bagian sensitifnya itu. Lalu pelaku mengancam Amanda agar mau berbuat lebih jauh lagi. Pelaku itu sempat mengancam Amanda akan menyebarkan foto yang barusan dia ambil ke teman-temannya Amanda jika tidak bersedia memenuhi permintaan pelaku. Amanda jelas menolak ya, dan
Ternyata ancaman dari pelaku itu bukan sekedar ancaman doang. Foto tersebut benar-benar disebar, bahkan sangat luas di internet. Banyak dari warganet yang tidak pernah mengenal Amanda secara langsung, tiba-tiba membulinya sebagai pelaku asusila. Berbagai hinaan untuk Amanda mengalir begitu saja sebagai percakapan viral di media sosial. Ironisnya adalah percakapan atau gosip yang telah tersebar luas itu hanya dianggap sebagai lelucon tanpa peduli apa dampak yang sangat serius yang akan diterima oleh Amanda. Amanda pindah sekolah, bahkan pindah tempat tinggal untuk menjauhi lingkungan lama yang membulinya. Ternyata jejak digital itu terus mengikuti Amanda kemana saja ia berpindah. Pembulian semakin serius hingga Amanda ini depresi berat dan beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Selamat dari berbagai upaya Amanda untuk bunuh diri, warganet itu justru semakin ganas. Mereka terus-menerus membuli Amanda hingga puncaknya Amanda benar-benar tewas gantung diri pada akhir tahun 2012. Sebuah rekaman di kanal YouTube berjudul My Story, Struggling, Bullying, Suicide, and Self-Harm menjadi curahan hati derita yang disampaikan Amanda sebelum mengakhiri hidupnya. Kasus ketiga adalah kasusnya Carlos Figuel. Selama 3 tahun, remaja yang tinggal di Valencia Country, New Mexico, Amerika Serikat ini diejek kawan-kawannya hanya karena berjerawat dan memakai kacamata. Bahkan dia juga kerap dianggap sebagai seorang gay. Ray Figuel, sang ayah, sangat geram mendengar anaknya diperlakukan seperti ini, sehingga mendesak pemerintah setempat segera mengeluarkan peraturan tentang sanksi pidana terhadap para pelaku bullying. Pada tanggal 13 Juli tahun 2013, karena benar-benar tak tahan lagi diintimidasi terus-menerus, Carlos menulis dan memposting surat bunuh diri melalui akun Twitternya. Seperti terlihat pada teks tersebut, Carlos justru minta maaf kepada teman-temannya yang bertahun-tahun menyakitinya. Saya adalah orang yang memperoleh ketidakadilan di dunia ini, dan sudah waktunya bagi saya untuk meninggalkan dunia ini. Carlos juga meminta kepada teman-temannya untuk tidak menangisi keputusannya. Dia justru minta maaf karena tidak mampu mencintai seseorang atau membuat seseorang mencintainya. Teman-teman di sekolah benar. Saya seorang pecundang, aneh, homo, dan sama sekali tidak dapat diterima orang lain. Saya minta maaf karena tak mampu membuat seseorang bangga. Aku bebas sekarang, kata Carlos mengakhiri suratnya. Ketika anaknya memposting tulisan tersebut, Ray Figuel, sang ayah, justru sedang berada di North Carolina dan berbicara dengan parlemen setempat membahas RUU tentang anti-bullying. Begitu membaca postingan anaknya, Ray langsung pulang ke rumah dengan sangat tergesa-gesa, namun sayangnya dia terlambat karena begitu tiba di rumah, dia melihat anaknya sudah meninggal. Selanjutnya adalah kasusnya Rebecca Sedgwick. Gadis cantik bernama Rebecca Sedgwick yang kerap mendapat pesan bernada ancaman dari sekelompok gadis yang membencinya. Bukan tanpa alasan, geng tersebut membenci Becca lantaran gadis berusia 12 tahun ini sering terlihat dekat dengan seorang pria yang tak lain adalah pacar dari satu anggota geng para gadis tersebut. Tak hanya menyerang Becca secara verbal, para gadis pembuli itu pun seringkali mendorong dan berlaku kasar terhadap Rebecca secara fisik. Akhirnya, sang ibu, Tricia Norman, menarik Becca dari sekolahnya dan menjadikan putrinya sebagai siswa homeschooling. Perlahan sembuh dari tekanan mentalnya, Rebecca kemudian kembali diteror oleh para pembulinya itu lewat akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga ASFM, berupa pesan-pesan yang menyuruh dirinya untuk bunuh diri. Lepas dari kontrol sang ibu, Rebecca yang sudah terlanjur depresi itu akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan terjun dari sebuah gedung tinggi di Florida pada September tahun 2013 lalu. Kasus yang terakhir adalah kasusnya Daniel Bridge.
Remaja 16 tahun ini mengalami bullying dari teman-temannya selama bertahun-tahun yang menyebabkan orang tuanya Daniel ini dengan segera melaporkan kepada pihak sekolah, dan pihak sekolah juga sudah memberikan sanksi kepada pelaku bullying tersebut. Tapi tetap saja tindakan itu sama sekali tidak menghentikan bullying karena Daniel tetap saja dibully, mulai dari dilempari tong sampah, dipukul, bahkan dikerjai disuruh menjilat jendela bus sekolah. Teman-temannya juga bahkan mengejek Daniel karena bercerita pada orang tuanya dan pihak sekolah mengenai tindakan-tindakan pelaku bullying ini. Daniel pun akhirnya memutuskan untuk bercerita lagi pada seorang teman yang juga merupakan guru pendidikan khusus yang memberinya nasihat untuk mengatasi bullying teman-temannya. Tapi semua usaha itu juga nggak memberikan hasil. Teman-temannya malah makin membulinya lewat pesan elektronik dan media sosial. Suatu hari, pembuli Daniel ini bahkan mengirim pesan yang isinya itu mendorong Daniel untuk bunuh diri. Daniel bahkan mengatakan pada beberapa temannya di kelas dan di bus sekolah bahwa dia akan bunuh diri pada hari itu juga. Akhirnya hari itu pada tanggal 3 Maret tahun 2014, Daniel bunuh diri dengan cara menembak dirinya sendiri. Oke teman-teman, itu tadi beberapa kasus bullying yang berujung kematian. Gimana menurut kalian mengenai kasus bullying yang terjadi saat ini? Itu adalah kasus-kasus yang sebetulnya udah lama ya. Mungkin kalau misalkan kalian tertarik untuk aku bahas part 2, boleh komen di bawah. Dan kalian tahu nggak, mungkin ada beberapa kasus serupa juga terjadi di Indonesia? Boleh komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau misalkan kalian ada ide atau saran untuk videoku selanjutnya, silahkan komen di bawah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day. Bye.